Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nasional. Pertama, mengucapkan salam hormat, salut dan bangga kepada kaum Macan Tani yang hari ini terus bergerak, terus berjuang untuk merebut keadilan. Kedua, kami Walhi Nasional mengecam, mengutuk dengan keras kebiadaban atas penangkapan kaum tani, atas pembantaian kaum tani, atas pembunuhan kaum tani. Yang terakhir adalah pembunuhan terhadap saudara kita Salim Kancil, bagaimana dibunuh dan dibantai dengan keji seperti seekor binatang. Bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, bangsa yang menjunjung tinggi pri kemanusiaan, ternyata dalam prakteknya jauh dari cita-cita luhur apa yang telah diamanatkan oleh pendiri bangsa. Hadirin masa tani bangsa Indonesia, perlu diketahui oleh kita semua, dari 190 juta hektar luas republik ini, puluhan juta hektar hanya dikuasai oleh 25 orang saja di Indonesia, yang tanah tersebut luasnya puluhan juta hektar. Bisa dibayangkan jumlah penduduk Indonesia hari ini 250 juta, tetapi tanah yang jumlahnya puluhan juta hektar hanya dikuasai oleh 20 orang. Bagaimana rakyat tidak akan mati? Bagaimana rakyat tidak akan pernah sengsara? Bagaimana rakyat tidak pernah akan menderita? Karena itu, apa yang dilakukan hari ini merupakan perjuangan yang syahid. Anda telah membela diri Anda sendiri. Anda berjuang demi keselamatan bangsa. Tidak akan pernah percaya bangsa ini, tidak pernah akan cerdas bangsa ini jika petani tidak menanam. Tidak akan pernah sejahtera bangsa ini, tidak pernah akan sehat bangsa ini, tidak pernah akan kuat bangsa ini jika petani selalu dianiaya, tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengolah lahannya. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita meminta, mendesak dan menuntut kepada Presiden selaku kepala negara, jika tidak mampu mendistribusikan tanah secara adil sebagaimana yang telah dijanjikan oleh beliau ketika masa kampanye, paling tidak mohon dengan hormat, lindungi tanah-tanah rakyat, jangan biarkan dirampas. Jika pemerintah bertanya, tolong tunjukkan kepada kami di mana tanah yang dirampas itu, kami akan sampaikan di mana letaknya. Tanah-tanah petani dirampas, tanah-tanah transmigrasi dirampok. Mana bangsa yang berketuhanan? Mana bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila? Jika bangsa ini, pemerintah ini, negara ini membela rakyatnya saja tidak mampu, lalu apa yang bisa dilakukan? Kita semua tahu hari ini kebakaran hutan di mana-mana terjadi. Asap di mana-mana telah membuat ribuan, jutaan bahkan rakyat menjadi bengek, susah tidak bernapas, tidak sekolah, tidak bekerja. Anda tahu apa sebabnya? Karena tanah-tanah yang jutaan hektar tersebut, hutan-hutan yang jutaan hektar tersebut diserahkan kepada bandit-bandit korporasi, tidak diserahkan kepada rakyat. Seandainya pemerintah percaya sekali saja serahkan tanah-tanah tersebut pada rakyat, insya Allah 99%, 1% karena kuasa Allah, tidak akan pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Jangankan untuk mendistribusikan tanah,
Hari ini kita masih memuji pemerintah, menghentikan asa pun belum mampu. Perjuangan yang hakiki dari land reform adalah bagaimana tanah yang semestinya bisa dikuasai, dikelola oleh rakyat masih jauh dari cita-cita. Hadirin sekalian, anggap saja hari ini kita sedang bertempur melawan penjajahan. Kenapa? Karena faktanya, buktinya rakyat masih sengsara, masih banyak petani yang tidak pernah punya tanah. Bukan cuma di tataran Parahyangan, tapi di seluruh penjuru Republik ini, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, masih banyak rakyat-rakyat yang sengsara karena tanah-tanahnya dirampas, karena sumber-sumber produksinya diserahkan kepada korporasi, kepada pengusaha-pengusaha yang modal besar. Seolah rakyat ini merupakan gatu ganjalan untuk bagaimana negara ini tidak bisa tergulir. Sekali lagi kepada masa aksi, kaum buruh, tani, nelayan, mahasiswa, para jurnalis, jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan agraria. Kita harus terus menuntut land reform dilaksanakan. Tanpa itu bohong semua, tanpa itu mustahil semua cita-cita rakyat, cita-cita bangsa untuk menjadikan rakyat sebagai bangsa yang adil dan makmur bisa terpenuhi. Kami dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memastikan, pertama, akan tampil bersama masa aksi siapapun yang hadir dalam rangka menuntut keadilan, memperjuangkan hak, bertahan untuk hidup, bertahan untuk mencari keadilan, bertahan untuk memerdekakan diri. Konstitusi kita menyatakan bahwa bumi, air, dan segala isi kekayaan alam di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran penjahat yang bernama perusahaan. Masa aksi yang saya hormati, jika berulang-ulang terus-menerus dari tahun ke tahun kita berjuang, kita minta keadilan kepada pimpinan negara, tidak juga terjawab. Jangan khawatir, kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ikhtiar tidak boleh berhenti, berdoa mari kita panjatkan. Mungkin kita minta paling tidak akan stroke para pimpinan-pimpinan negara yang selama ini telah mengkhianati negara. Doa kaum teraniaya, doa petani yang susah, doa petani yang dirampas, doa petani yang telah dibunuh, doa petani yang telah ditahan, doa petani yang dipenjara, insya Allah mustajab. Sekali lagi kami mengajak, mari bahu-membahu, rakyat tani di Banten, rakyat tani di Parahyangan, dari Sabang sampai Merauke, tidak pernah kita lelah. Mari gemakan, kumandangkan perlawanan kepada siapapun, tidak terkecuali kepada negara, jika negara tidak pernah adil kepada rakyatnya. Lebih baik duduk ditindas atau bangkit melawan. Duduk ditindas atau bangkit melawan. Angkat tangan kiri, teriakan kita berlawan, berlawan, berlawan. Land reform, land reform, land reform. Salam adil dan lestari, salam hormat dari Walhi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kaum-kaum yang sudah ditindak.